Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang prinsip investasi modal dan menilai investasi dengan net present value. Dengan anggota saya sendiri, Ida Rahmawati sebagai moderator dan sebagai pemateri pertama. Ada Heni Mai Widiawati sebagai pemateri kedua, ada Melisa Asmayani sebagai pemateri ketiga, ada Zainuddin sebagai pemateri keempat, ada Cerwin Riza sebagai pemateri kelima. Selanjutnya adalah sesi penjelasan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Rahmawati dengan NIM 200305054 sebagai pemateri pertama. Nah, di dalam bagian prinsip investasi modal terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama ada menaksir arus kas, yang kedua ada metode penilaian probabilitas investasi. Nah, dan di dalam metode-metode tersebut, metode mana yang lebih baik? Dan ada NPV dan tujuan normatif manajemen keuangan. Selanjutnya ada menilai investasi dengan net present value. Nah, di sini ada 6 bagian yang akan dijelaskan oleh para pemateri. Yang pertama ada metode penyusutan yang dipercepat, ada masalah keterbatasan dana, ada masalah modal kerja, ada pemilihan aktiva, ada penggantian aktiva, ada pengaruh inflasi. Selanjutnya, di prinsip-prinsip investasi modal, ada pengaturan investasi modal yang efektif. Dalam tersebut kita harus memperhatikan beberapa faktor, seperti 1. Adanya usul-usul investasi. 2. Estimasi arus kas dari usul-usul investasi tersebut. 3. Evaluasi arus kas tersebut. 4. Memilih proyek-proyek yang sesuai dengan kriteria. 5. Monitoring dan penilaian terus-menerus terhadap proyek investasi setelah investasi dilaksanakan. Untuk maksud-maksud analisis suatu proyek atau rencana investasi bisa dimasukkan ke dalam salah satu klasifikasi. Yang pertama adalah pengenalan proyek baru atau pembuatan produk baru. Kedua ada penggantian peralatan atau pabrik. 3. Penelitian dan pengembangan. 4. Eksplorasi dan lain-lain. Selanjutnya adalah bagian pertama, yaitu menarik arus kas. Di dalam menarik arus kas, masalah dalam penaksiran arus kas bukan hanya menyangkut akurasi taksiran, tetapi juga perlu memahami arus kas yang relevan. Untuk menaksir arus kas yang relevan, kita perlu memperhatikan beberapa hal, seperti 1. Taksiran arus kas atau dasar setelah pajak. Perhatikan bahwa yang dinikmati oleh pemilik perusahaan adalah kas masuk bersih setelah pajak. Kedua, taksiran arus kas atau dasar inkremental atau selisih. Rencana peluncuran produk baru mungkin akan mengakibatkan pengurangan penjualan produk lama. 3. Taksirlah arus kas yang timbul karena keputusan investasi. Arus kas karena pendanaan seperti membayar bunga pinjaman, mengangsur pokok pinjaman, dan pembayaran dividen. Tidak perlu diperhatikan. Perhatikan yang kita analisis adalah probabilitas investasi. 4. Jangan memasukkan sunk cost atau biaya yang telah terjadi sehingga tidak akan berubah karena keputusan yang akan kita ambil. Selanjutnya adalah bagian kedua, yaitu metode-metode penilaian probabilitas investasi. Ada net present value. Misalkan kita saat ini membeli sebidang tanah dengan harga 50 juta. Selesai kita bayar, suatu perusahaan menghubungi kita dan mengatakan bahwa perusahaan tersebut bersedia membeli tanah tersebut tahun depan dengan harga 60 juta. Apakah dengan demikian kita bisa menyatakan bahwa kita memperoleh laba sebesar 10 juta? Jawabannya itu adalah tidak. Karena kita perlu memperhatikan nilai waktu uang. Kalau kita akan menerima 60 juta 1 tahun yang akan datang, berapa nilai sekarang atau present value penerimaan tersebut?
Kalau kita mempertimbangkan bahwa tingkat bunga yang relevan adalah 15%, maka present value-nya adalah, jadi teman-teman, ini adalah contoh penjumlahan dari BV atau present value-nya. Dengan demikian, selisih antara BP penerimaan dengan BP pengeluaran disebut sebagai net present value dan disingkat dengan NPV adalah, ini jadinya contohnya perhitungan NBV-nya ya teman-teman. NBV yang positif menunjukkan bahwa BP penerimaan lebih besar daripada BP pengeluaran. Karena itu, NPV yang positif berarti investasi yang diharapkan akan meningkatkan kekayaan pemodal. Karenanya, investasi tersebut dinilai menguntungkan. Dengan demikian, maka decision rule kita adalah terima suatu usulan investasi yang diharapkan memberikan NPV yang positif dan tolak kalau memberikan NPV yang negatif. Penyusutan per tahun dapat dihitung dengan rumus penyusutan per tahun sama dengan harga perolehan kurangi nilai sisa per usia ekonomis. Nah, selain metode net present value, ada metode-metode lain. Tidak semua analisis investasi menggunakan metode NPV untuk menilai menguntungkannya tidaknya suatu investasi. Nah, berikut ini akan saya jelaskan beberapa metode tersebut. Yang pertama ada average rate of the return. Nah, metode ini menggunakan angka keuntungan menurut akuntansi dan dibandingkan dengan rata-rata nilai investasi. Nah, nilai investasi akhir pada setiap tahunnya berkurang sebesar penyusutan, sedangkan nilai rata-rata investasi merupakan penjumlahan investasi awal plus akhir dibagi 2. 2. Ada payback period. Nah, metode ini menghitung berapa cepat investasi yang dilakukan bisa kembali. Karena itu, hasil perhitungannya dinyatakan dalam satuan waktu, yaitu tahun atau bulan. Kelemahan lain dari metode payback adalah tidak memperhatikan nilai waktu uang dan mengabaikan arus kas setelah periode payback. Metode ketiga yaitu internal rate of the return atau IRR. Secara sederhana, internal rate of the return adalah indikator tingkat efisiensi dari sebuah investasi. IRR juga dikenal sebagai metode untuk menghitung tingkat bunga suatu investasi dan menyamakannya dengan nilai investasi saat ini berdasarkan perhitungan kas bersih di masa mendatang. Yang keempat adalah Profitability Index atau PI. Nah, Profitability Index menunjukkan perbandingan antara PV kas masuk dan PV kas keluar. Dinyatakan dalam rumus Profitability Index sama dengan PV kas masuk per PV kas keluar. Selanjutnya adalah, nah, di dalam metode-metode yang sudah saya jelaskan, metode mana yang lebih baik? Dua metode yang pertama, yaitu average rate of the return dan payback period, mempunyai kelemahan yang sama, yaitu mengabaikan nilai waktu uang. Padahal, kita mengetahui bahwa uang mempunyai nilai waktu, dan metode yang terakhir yaitu IRR dan VI mempunyai persamaan, yaitu memperhatikan nilai waktu uang dan menggunakan dasar arus kas. Nah, dari uraian-uraian pengertian metode-metode tersebut, kita bisa mengetahuinya metode mana yang lebih baik dan dapat digunakan. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua yaitu Heni May Widiawati. Baik, di sini saya akan menjelaskan NPV dan tujuan normatif manajemen keuangan. Secara teoritis, penggunaan NPV akan memberikan hasil yang terbaik dalam penilaian profitabilitas investasi. Di samping itu, NPV menunjukkan tambahan kemakmuran real yang diperoleh oleh pemodal yang mengambil suatu proyek. Apabila kita kaitkan dengan tujuan normatif manajemen keuangan, yaitu untuk meningkatkan kemakmuran pemilik perusahaan, maka NPV konsisten dengan tujuan normatif tersebut. Kemudian selanjutnya, menilai investasi dengan net present value. Meskipun secara teoritis, penggunaan NPV
merupakan cara yang lebih tinggi atau cara yang lebih terbaik. Dalam praktiknya, tidak semua pemilik dana harus menggunakan NPV. Nampaknya kesulitannya adalah bahwa dalam penghitungan NPV, perusahaan harus menentukan terlebih dulu tingkat bunganya yang layak dipandang dan harus mempertimbangkan unsur risiko di dalamnya. Karena kesulitannya, inilah banyak pihak lain yang lebih menyukai menggunakan IRR sejauh pola arus kasnya tidak berubah-ubah tandanya. Dengan menghitung IRR, nampaknya pengambil keputusan lebih mudah melakukan judgement. Nilai investasi dengan net present value memiliki beberapa bagian. Pertama, metode penyusutan yang dipercepat. Apabila perusahaan diizinkan melakukan penyusutan dengan berbagai cara atau dengan berbagai metode, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Contohnya seperti menggunakan metode Double Baseline Balance atau DDB. Penyusutan dipercepat yaitu metode yang digunakan untuk mempercepat penyusutan, misalkan penyusutan pada mesin, sehingga jangka waktu penyusutan lebih cepat jika dibandingkan dengan umur teknis mesin tersebut. Penyusutan yang dipercepat ini dilakukan dengan membentuk cadangan yang lebih besar daripada biasanya. Kedua, masalah keterbatasan dana. Keterbatasan dana muncul ke permukaan ketika manajemen perusahaan menjumpai situasi bahwa tidak semua usulan proyek yang memiliki NPV yang positif. Misalkan pada perusahaan menghadapi beberapa proyek yang disusun peringkatnya sesuai dengan profitability index. Pada contoh tersebut, apabila dana terbatas hanya sebesar 300.000, maka proyek yang sebaiknya diambil adalah proyek 1 dan 2, bukan proyek 3. Mengapa demikian? Karena meskipun PI proyek 3 yang lebih tinggi, tetapi dengan mengambil proyek 1 dan 2, perusahaan akan diharapkan memperoleh NPV yang lebih besar atau yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan kalau mengambil proyek 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainuddin, NIM 2305064. Saya akan menjelaskan tentang masalah modal kerja dan pemilihan aktiva. Masalah modal kerja, setiap investasi modal umumnya akan memerlukan tambahan modal kerja. Tidak mungkin suatu investasi hanya akan memerlukan pembelian aktiva tetap tanpa harus memiliki aktiva lancar. Jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai aktivitas lancar ini setelah dikurangi dengan perdanaan spontan, kalau ada, merupakan kebutuhan akan modal kerja untuk menaksir arus kas secara keseluruhan, baik kas keluar maupun kas masuk. Perlu diperhatikan masalah penambahan aktiva lancar atau modal kerja. Selama berjalannya usia investasi, jumlah aktiva lancar akan meningkat dari tahun ke tahun karena penjualan diharapkan meningkat. Pada akhir usia proyek, modal kerja tersebut akan kembali sebagai terminal cash flow. Kemudian pemilihan aktiva. Masalah yang sering dihadapi perusahaan adalah memiliki aktiva mesin misalnya yang mempunyai karakteristik yang berbeda tetapi kapasitasnya sama. Sebagai misal, apakah kita akan menggunakan printer merek A ataukah B? Apakah kita akan memilih mesin merek C ataukah D? Apabila kapasitas kedua aktivitas tersebut sama, maka kita tinggal melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang berbeda. Faktor-faktor tersebut biasanya harga, biaya operasi, dan usia ekonomis. Apabila ada dua mesin yang mempunyai kapasitas yang sama, mempunyai harga yang sama,
usia ekonomis yang sama pula, tetapi dengan biaya operasi yang lebih rendah, maka tanpa melakukan analisis yang terlalu rumit, kita dengan mudah memilih mesin yang mempunyai biaya operasi yang lebih rendah. Pertimbangan kita adalah memilih mesin yang mempunyai present value kas keluar yang paling kecil. Meskipun demikian, pedoman ini perlu berhati-hati dalam menerapkannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Charwin Riza dengan NIM 200305049. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penggantian aktiva. Perbaikan aktiva adalah penggantian suatu aktiva dengan aktiva baru untuk memperoleh manfaat yang lebih besar. Perbaikan yang biayanya lebih kecil dapat diperlukan seperti resepsi biaya. Tapi perbaikan yang memakan biaya besar dapat dicatat sebagai aktiva baru. Misalkan suatu perusahaan sedang mempertimbangkan untuk mengganti mesin lama dengan mesin baru yang lebih efisien, atau yang dimaksud ditunjukkan dari biaya operasi yang lebih rendah, begitu ya. Nah, baik, saya akan melanjutkan materi saya, yaitu pengaruh inflasi. Ada dampak inflasi terhadap analisis investasi modal. Inflasi akan mempengaruhi dua faktor, yaitu yang pertama itu arus kas, dan yang kedua itu tingkat keuntungan yang dipandang layak. Semakin besar inflasi yang diharapkan, semakin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan. Sedangkan pengaruh terhadap arus kas terutama akan disebabkan oleh yang pertama itu pembebanan pajak yang cenderung dihitung berdasarkan atas nilai historis, dan yang kedua itu intensitas inflasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi arus kas. Nah, mempengaruhi inflasi terhadap perekonomian dan tingkat penjualan yang tidak stabil dalam sebuah negara rentan menimbulkan nilai turunnya harga-harga barang di pasar. Kondisi inilah yang sering disebut dengan istilah inflasi. Inflasi akan sangat berpengaruh dalam bentuk atau dalam menentukan harga barang-barang kebutuhan sehari-hari di pasar. Sebagai pelaku bisnis, inflasi juga sangat mempengaruhi kegiatan operasional sebuah perusahaan dan akhirnya akan memicu terjadinya krisis ekonomi ringan sehingga berat dalam suatu negara. Setiap negara harus mampu mencegah terjadinya inflasi karena dapat menimbulkan berbagai masalah yang tidak diinginkan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih dan memohon maaf bila ada penjelasan yang kurang jelas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.